Teman sekalian, ada 7 hari nanti yang akan kita lalui setelah kita meninggalkan dunia ini. Ada Yaumul Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Kedua ada Yaumul Ba'as, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar setelah kiamat. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya kita di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Hari yang ketiga Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya amal perbuatan kita, dipisahkan kebaikan dan keburukan, disidangnya kita dengan amal perbuatan kita. Di saat itu kita dihadirkan pemimpin kita. Hari yang kelima Yaumul Mizan, ditimbang amal perbuatan kita setelah selesai dihisab. Hari yang keenam Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan kita. Hari di mana kita melintas titian sirat yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga yang melintas di atas 7 komplek neraka. Dan yang ketujuh Yaumul Akhir. Nah, di hari yang ketiga Yaumul Mahsyar, apa kata Rasulullah? Yusyarun nasu fil mahsyari hufatan uratan gurlan. Manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki. Semua kita nanti sama alas kakinya. Mereknya sama. Tidak ada lagi merek Weidenman, Edward Forer, tidak ada. Yang ada mereknya sama, Nyekerman. Uratan telanjang bulat tanpa pakaian. Wa hum yata'allaquna bil uruq. Mereka terikat dengan keringat mereka. Tidak dietan. Nah, kata Rasulullah, likulli nabiyyin khudun fil mahsyar. Semua nabi dan rasul punya telaga di padang mahsyar. Alladzi yusamma bi asmaihim, yang setiap telaga itu diberi nama dengan telaga nama mereka. Ada telaga Adam, telaga Hud, telaga Idris, telaga Nabi Muhammad SAW. Wa ana faratukum 'alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innukum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku nanti. Waman waradahu syariba minhu, siapa yang sampai ke telagaku maka dia pasti meminumnya. Waman syariba minhu walau zam'ata minal ma', dan barang siapa yang sampai dan meminumnya walaupun hanya seteguk, lam yazma abadan hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Ini kata Rasulullah, kabar gembira, kita akan sampai ke telaga Nabi Muhammad dan kita akan meminumnya. Dan siapapun yang meminumnya, maka dia pasti tidak akan haus sampai masuk surga. Artinya, yang berhasil minum di telaga tadi, dia dijamin masuk surga. Yakin? Hadisnya sahih. Lihat Sahih Bukhari. Dalam Kitabul Fitan. Di kitab yang saya punya, jilid keempat. Karena beda penerbit, beda cetakan, beda jilid. Wafilahirrahmakumullah. Ada satu amalan yang membuat kita kehilangan kesempatan dan peluang itu. Apa? Salah memilih pemimpin. Baik, saya tegaskan hadis. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu satakudu ba'di umara." Sesungguhnya sepeninggalku akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Man sadaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan menolong mereka dengan kebijakan zalim mereka. Pemimpinnya berkata dusta, oh benar Anda, ngarah pangkatna naik. Oh Anda benar, ngarah aman gajihna, ngarah aman pagaweana. Padahal bohong. Wa'anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalimnya. Namun ditulungan orang dimutasi ya. Hati-hati. Maka apa kata Rasulullah? Falastu minni, dia bukan umatku. Artinya batal iman Islamnya. Rasul tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah berlepas diri dari apa yang dia lakukannya. Teing tanya ho, indit siapa mereka itu. Rasul akan mengatakan. Walaisa biwaradin alayal hauda, dan dia tidak akan pernah menikmati telaga mahsyarku nanti. Padahal hausnya luar biasa. Dan sebaliknya kata Rasulullah, waman lam yusaddiq bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongannya, Anda bohong, Anda dusta, katakan itu. Makanya kita kumpul di Jakarta. Itu Pak, tidak benar Pak. Betul kan? Itu tujuan kita datang ke Jakarta, ke Monas. Lain gagayaan, lain hanya bukan karena ingin kayak kebun binatang, bukan. Bukan, jangan salah paham ya. Jangan salah pikiran. Tapi kita ingin menyampaikan, Anda bohong Pak, Anda dusta Pak. Katakan itu. Dan Anda zalim. Kebijakan yang Anda putuskan itu zalim Pak. Kami tidak terima. Ini yang sebaiknya. Itu kita sampaikan. Dan kita pun dipimpin oleh para ulama kan.
Loh, kok kita dikatakan cakar-cakaran? Enggak ada yang cakar-cakaran kan? Enggak ada. Jangan salah pikiran. Apa kata Rasulullah? Dia tidak membenarkan kedustaan pemimpinnya dan tidak menolong kebijakan zalimnya. Fahuwa mini, itu umatku. Dan aku bagian darinya. Artinya Rasulullah ridho atas apapun yang dia perjuangkan. Selama mengatakan batil kepada pemimpin yang batil dan mengatakan zalim kepada pemimpin yang zalim. Wa huwa waridun alayal hudu, dan dia akan menikmati telaga mahsyarku nanti. Sebentar. Taat kepada Allah dan Rasul wajib kan? Maka kepada ulil amri juga wajib. Sakral, sesakral taat kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ulil amri ini adalah ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Selama mereka hak. Makanya Rasulullah melanjutkan hadisnya. Jangan dipotong hadisnya, lanjutkan. Wa man ata amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amirku. Artinya Rasulullah mengangkat amir berdasarkan sunnah beliau. Barang siapa yang mentaati pemimpin yang aku angkat berdasarkan sunnahku, maka dia telah mentaati aku. Oh, berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man asa amiri, dan siapa yang memaksiati amirku, kata Rasulullah, sama dengan memaksiati aku, sama dengan memaksiati Allah. Itu kata Rasulullah. Nah, berarti betapa sakral dan penting keberadaan ulil amri di tengah-tengah kita hari ini. Betul? Karena dia ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, siapa ulil amri yang harus kita taati? Pak Jokowi? Ini ingat, ini iman Islam kita. Ulil amri inilah nanti yang akan mempertanggungjawabkan amal ibadah iman Islam kita. Dia akan menjadi saksi akan iman Islam kita di padang mahsyar ketika kita dihisab. Makanya ayatnya tadi saya baca dalam salat subuh berjamaah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari di mana kami panggil semua manusia dengan pemimpin mereka. Jadi sebelum amal ibadah kita dibuka, amal perbuatan kita dihisab, didatangkan dulu pemimpinnya. Ya, kalau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu para Nabi dan Rasul. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. Al-ayat. Dan kami jadikan para Nabi dan Rasul itu sebagai pemimpin-pemimpin bagi mereka. Kami wahyukan pada mereka untuk melakukan kebaikan agama, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan kepada kamilah mereka menyembah, mengabdi. Nah, adapun sepeninggal Rasulullah adalah ulil amri. Kenabian dan kerasulan terhenti sampai Nabi Muhammad, tapi ulil amri tidak terhenti sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa ulil amri kita? Yang ketiadaannya membuat kita tidak bisa diukur iman dan Islam kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Yang ketidakadaannya membuat kita jahiliyah. Itu ada hadisnya. Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa seorang pemimpin ulil amri, matinya jahiliyah. Ini hadis yang dilarang oleh pemerintah, dibahas oleh para ulama. Maka tidak jelas kita apa ukuran ketaatan kita ya. Itu tadi. Jadi pertanyaannya, siapa ulil amri kita? Bapak Presiden? Atau Pak Gubernur? Pak RT atau Pak DKM? Bukan. Bedakan penguasa dengan pengembala umat. Rasulullah bukan penguasa. Beliau bukan raja. Tapi beliau adalah Nabi dan Rasulullah, pengembala umat. Lastu bimulkin. Aku bukan raja, kata Rasulullah. Walakinni nabiyullah wa rasuluh. Aku Nabi dan Rasulullah. Penggantinya siapa setelah Rasulullah? Khalifah atau ulil amri. Ini yang dihilangkan dari umat Islam. Kenapa? Musuh-musuh Islam sengaja agar kita tidak bisa diukur iman dan Islam kita, ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Singkirkan konsep itu dari umat Islam. Ini yang mereka lakukan untuk membatalkan iman Islam kita secara massal seluruh dunia. Pertanyaannya para sekalian, siapa nanti akan datang dihadirkan oleh Allah ke samping kita ketika amal ibadah kita akan dihisab? Bukan presiden, tapi pemimpin yang kita sumpah kepadanya kalau kita akan mentaati Allah dan Rasul dan taat kepadanya. Itu yang dilakukan para sahabat sepeninggal Rasulullah. Maka mereka lakukan itu kepada Abu Bakar. Betul? Ketika Abu Bakar meninggal, batasannya meninggal. Bukan, Kang Abu Bakar punten sudah 5 tahun, kami mau nyoblos lagi. Baik, ini foto Abu Bakar, foto Umar, Utsman, Ali. Kayak mana ya? Apakah begitu?
Tidak, ingat sekali lagi, Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Agama kita ini tinggi. Kita bukan subordinasi dari sistem lain. Lalu kenapa konsep ini ditinggalkan dan kita ngambil konsep Socrates, Plato dan Aristoteles, Montesquieu atau John Locke? Halo? Bapak Ibu, nah ini masalahnya. Hati-hati, kita tidak boleh berhukum selain hukum Allah, karena itu akan membatalkan iman Islam kita. Islam sudah sempurna kan? Yakin ada sesuatu yang tidak diatur dalam Islam? Tidak, semuanya diatur dalam Islam, termasuk memilih pemimpin. Dan hati-hati, kalau kita salah memimpin, kita bisa kehilangan iman Islam kita.